wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Namaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini pertama hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa selalu senantiasa kita lantunkan karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak lama lagi kita akan memasuki yaitu bulan Maulidur Rasul, yaitu bulan Rabiul Awal, insyaallah kurang lebih pada hari Sabtu ini. Artinya 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Maka di bulan itu dianjurkan kita untuk bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi. Ada sebagian teman-teman kita yang membaca maulid, maulid diba, maulid berzanji, kemudian maulid dia ulami dan lain sebagainya. Ada juga yang membaca tiap hari ganti-ganti, hari ini misalnya berzanji, besoknya baca simtud duror dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah merupakan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kami juga menemukan ada seorang pedagang toko, dia setiap bulan maulid memberi diskon harga kepada pelanggannya. Artinya apa? Katanya ketika ditanya, "Wahai tuan, kenapa engkau memberi diskon setiap bulan maulid?" Kata dia, "Karena saya bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan yang pertama kali disebutkan dalam kitab karangan Abu Yusuf Muhammad itu Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi, bahwasanya yang pertama kali mengadakan maulid itu adalah Nabi kita Muhammad, beliau sendiri. Ketika ditanya, "Lima sumta yaumal itsnin," kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau mengatakan, "Pada hari Senin aku dilahirkan." Artinya beliau bersyukur kepada Allah karena dilahirkan di hari Senin, maka beliau berpuasa di hari itu. Jadi syukurnya Nabi dengan cara ibadah di hari kelahirannya. Nah, kalau kita bersyukur dengan kelahiran Nabi, dengan baca sholawat, dengan baca sejarah beliau, dengan membaca biografi beliau, supaya kita semakin cinta, semakin kenal, semakin ingin mengikuti beliau. Maka yang kita lakukan pada sore hari ini juga merupakan salah satu cara kita bahagia dengan adanya beliau, yaitu dengan kita mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan dari hadis yang pertama yang antum pelajari sampailah sekarang dan nanti bisa kita amalkan, qalilan fa qalilan bitadrij, sedikit-sedikit. Salawat dan salam tidak lupa sebelum kita baca, kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsalits wa tsalasun. Kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis ke-33. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Lau, andaikan, yu'tan nasu bida'wahum,
andaikan ya setiap pengaduan manusia itu diterima, artinya setiap manusia itu ya dia memberikan dakwahan, ya memberikan tuduhan itu diterima, ya ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka disebutkan niscaya setiap orang akan mengadukan harta, ya harta suatu kaum dan darahnya mereka. Artinya kalau seumpama setiap tuduhan itu diterima tanpa ada pilih-pilih, tanpa ada aturan dalam Islam, maka niscaya harta bendanya kita akan mudah diambil oleh orang lain. Ya seperti ada orang bilang, ini tanah saya ini, kamu kenapa buat tanah di sini? Nah, ada orang nuduh juga, ini anak saya ini, bukan anak kamu. Ada orang bilang juga, ini harta saya, ini rumah saya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada aturan dalam Islam, maka niscaya harta benda kita, bahkan darah kita sendiri, itu tidak ada nilainya di mata orang lain. Nah, teman-teman, lalu kemudian lanjutkan hadisnya. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i, ya akan tetapi yang orang yang mengadukan itu, ya itu harus mendatangkan bukti, ya. Al-bayyinah harus mendatangkan bukti yang jelas, yang konkret. Wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari dakwaan tersebut, ya. Seperti ada orang nuduh, ini tukang zina ini, jadi nuduh, buktinya mana, kan begitu. Kalau kita menuduh orang lain, maka kita harus sudah memiliki bukti, ya, minimal bukti atau paling tidak saksi. Nah, kalau seumpama kita tidak ada bukti dan saksi, ya, yang menguatkan kita, maka kita dinamakan orang yang sudah menuduh tanpa bukti, namanya fitnah. Orang yang melakukan fitnah, tuduh menuduh, itu hukumnya dosa besar. Dan kalau orang yang dituduh, ya, merasa itu bukan tanggung jawab dia, memang bukan dia misalnya, maka dia harus sumpah karena dia mengingkari tuduhan atau dakwaan tersebut, begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pernah diceritakan bahwasanya ada seorang ulama, ya, yang mana dia itu dituduh melakukan pencurian. Akhirnya tangannya dipotong. Kemudian dia masih belum mengaku lagi. Tapi yang menghukum ini menghukum dengan semena-mena tanpa aturan syariat. Kemudian kakinya dipotong. Kan kemarin kita sudah pernah bahas, kalau orang mencuri itu yang nilainya kalau dirupiahkan 1.500.000. Ya, kalau dalam Islam ada orang mencuri nilainya ya di atas 1.500.000, maka itu hukumnya bisa, kalau sudah sesuai dengan ketentuan syariat, maka bisa potong tangan, ya. Lalu kemudian kalau masih curi lagi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kaki sebelah kiri, ya, tangan kanan dulu pergelangan, masih lagi kaki kiri, masih lagi tangan kiri, masih lagi baru kaki kanan, begitu. Jadi ada aturannya. Dan ternyata ulama ini tidak melakukan pencurian, jadi dituduh saja, ya, akhirnya dizolimi. Tapi dia dengan hebatnya, dia tidak membalas, ya, tapi dia mendoakan kebaikan
bagi orang yang menuduhnya. Ya, begitu juga yang terjadi dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dituduh ya dengan tuduhan sampai-sampai beliau masuk penjara. Dan orang yang dituduh berhak untuk mengingkari kalau memang dia tidak melakukannya. Ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, misalnya yang menuduh ini sudah ada saksi, ya pura-pura lah misalnya kita katakan. Lalu kemudian yang mengingkari ini tidak cukup dengan sumpah saja, tapi dia juga harus membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah, dan itu semuanya ya memang dihukum, sudah diatur ya di dalam hukum syariat. Dan kalau di hukum negara saya kurang paham, tapi ya kurang lebih kalau masalah hukum seperti itu. Bagi yang pendakwah yang menuduh harus mendatangkan bukti ya. Kalau tidak ya artinya fitnah. Orang yang fitnah artinya menyebar hoax ya. Dan itu sudah ada undang-undangnya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lisan kita, man somata najah. Orang yang menjaga lisannya ya selamat. Kalau diam ya selamat. Jadi jangan suka menuduh orang begini begitu. Yang harus kita pikirkan ya masalah kita sendiri. Apakah kita ini sudah selamat dari fitnah? Apakah kita ini sudah baik sehingga kita kok bisa-bisanya menilai orang secepat itu? Dasar penghuni neraka, dasar penghuni ini, penghuni itu. Secepat itu kita merespon orang lain. Jangan. Lebih baik ya kita mengkritik diri kita sendiri. Lebih baik kita ya mencari solusi dalam kehidupan kita sendiri. Kurangnya kita apa? Kita ini butuhnya seperti apa? Oh, ibadahnya sudah khusyuk atau belum? Kekurangan kita dalam segi pembelajaran bagaimana? Apa target yang belum dicapai? Jadi mengurusi diri sendiri itu ternyata lebih banyak, lebih panjang ceritanya, jalannya. Ya, janganlah kita sibuk mengurus kekurangan orang lain. Ya mungkin kekurangan kita lebih banyak daripada dia ya. Maka disebutkan ahsin ilaman asa'a ilaika. Kalaupun dia berbuat baik dengan kita berbuat baik. Kalaupun dia berbuat jahat dengan kita, ya ahsin ilaman asa'a ilaika. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita ya. Dan kita meniru akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menuduh itu ya menuduh dengan tuduhan misalnya sesuatu yang memang menghilangkan muruah kita, menghilangkan kepercayaan orang lain kepada kita, maka kita harus cepat-cepat menghilangkan fitnah itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita klarifikasi begitu ya. Cepat-cepat klarifikasi bahwasanya kita bukan pelakunya atau kita bukan kita hanya sebagai korban begitu, korban tuduhan tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena hadisnya juga pendek sekali. Saya kembalikan ke moderator.